Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Paskah 5 dengan tema Bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Minggu Paskah 5 ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, seolah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya perjalanan hidup adalah sebuah proses belajar yang harus terus-menerus kita lakukan sampai akhir hayat. Belajar untuk menjadi lebih baik agar kita dapat mengalami pertumbuhan. Dalam kaitan tersebut, maka tema pada hari Minggu ini mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh mempelajari ajaran Tuhan Yesus agar kehidupan kita mengalami pertumbuhan di dalamnya, hingga akhirnya kita dapat menghadirkan karya yang memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini, marilah kita mempergunakan waktu untuk memeriksa kembali, apakah kita sudah sungguh-sungguh belajar dan memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita bertumbuh di dalam ketaatan untuk melakukan apa yang diajarkannya itu? Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyesali kelalaian kita dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, dalam ruangan yang megah ini, kami berkumpul dengan penyesalan yang begitu dalam
karena telah banyak berbuat dosa dan merugikan banyak orang di masa lalu. Kami menyadari, meskipun banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan, namun Engkau selalu menolong dan menyertai kami dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, kami ingin menjadi manusia yang lebih baik. Maka dari itu, terimalah pertobatan kami, terimalah persembahan pengakuan dosa kami, bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik. Dengan kuasa-Mu tentu kehidupan kami akan lebih bermakna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita pada hari ini dari Efesius 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di mana Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mencari hanya Kurnia, ini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan bangga bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Mari untuk menyambut firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang namanya disebut Allah semesta alam, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam 1 minggu kebelakang ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang boleh tolong kami agar kami dapat peka terhadap firman Tuhan dan juga dapat melakukan firman Tuhan bukan hanya sebatas mendengarnya saja. Kami ingin memohon agar Engkau menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini bukanlah sekedar firman manusia biasa, tapi hanya firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. 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 Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan,
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. LAI memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bertumbuh. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika mendengar kata bertumbuh?
bertumbuh ke atas, bertumbuh ke samping. Bertumbuh adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, mulai dari tanaman, hewan, hingga manusia. Semua yang dikatakan makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri ini, yaitu bertumbuh. Bertumbuh berarti ada sebuah perubahan fisik, baik itu pertambahan massa, berat, tinggi, dan lain sebagainya. Tanaman secara khusus bertumbuh ketika nutrisinya tercukupi, mendapat sinar matahari yang cukup, dan unsur-unsur lainnya juga terpenuhi. Dan ketika tiba waktunya, tanaman tersebut akan berbuah, dan buah itulah yang biasanya dinikmati oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam karya. Dan pada perikop kita hari ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Lantas, bagaimana caranya agar sebuah pohon anggur dapat bertumbuh dan berbuah? Dan jika Yesus adalah pokok anggur yang benar, apakah itu berarti ada pokok anggur yang salah? Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui ada sebuah teknik menanam yang biasa disebut dengan grafting atau okulasi atau teknik tempel. Sebuah teknik yang mungkin sudah ada sejak lama dan dulu sudah pernah kita pelajari saat kecil. Kalau saya dulu saat SD, saat pelajaran IPA gitu ya. Dan teknik inilah yang mungkin prinsip-prinsip dasarnya digunakan untuk mengembangbiakan anggur pada masa Yesus dan kemudian dijadikan sebagai gambaran oleh Yesus. Dalam teknik okulasi, tunas yang masih kecil ditempelkan pada akar, diikat, dan akan bertumbuh menjadi ranting-ranting dan kemudian berbuah. Itu kalau tunasnya melekat dengan erat pada akar utama atau sang pokok anggur. Kalau tidak, maka tunasnya akan layu, akan kering, dan kemudian akan mati. Lain tunas, lain akar. Akar haruslah menancap dengan kuat ke dalam tanah untuk mencapai air dan mencapai sumber-sumber nutrisi lainnya yang diperlukan untuk tumbuhan agar dapat berbuah. Kalau akarnya jelek dan tidak menancap ke tanah dengan baik, maka hasilnya sama saja. Tunas tidak akan bertumbuh menjadi ranting dan tidak akan berbuah, hanya akan layu, kering, dan juga mati. Istilah pokok anggur yang benar digunakan untuk menyebut pokok anggur yang memiliki akar yang bagus, yang menancap dengan dalam sehingga bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ranting-rantingnya dan kemudian bisa berbuah. Yesuslah pokok anggur yang benar itu. Dikatakan bahwa ranting-ranting harus berbuah. Lantas, siapa yang dimaksud dengan ranting-ranting itu? Tentu saja para murid dan kita yang sekarang mengaku sebagai murid Kristus. Lalu, bagaimana agar kita dapat berbuah? Yesus mengatakannya sampai 3 kali pada perikop Injil kita pada hari ini. Yaitu Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Apa yang dimaksud dengan Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus? Leon Morris, seorang penafsir, pernah berkata bahwa ungkapan tinggal di dalam aku dan aku di dalammu itu bisa berarti tinggal di dalam aku dan lihatlah bahwa aku ada di dalammu. Jadi ungkapan tinggal di dalam Yesus sang pokok anggur yang benar itu berarti hidup melekat dengan Yesus. Karena sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya, maka kita juga tidak dapat berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Ayat 5 mengulangi rumusan ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Dan yang tinggal di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang kering. Ranting yang mati karena terpisah dari pokok anggurnya. Ayat 7 lagi-lagi mengulangi rumusan ini. Tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Lantas apa? Apa yang terjadi kalau Yesus tinggal di dalam aku dan aku di dalam Yesus?
Jika ayat 5 dan 6 mengatakan yang tinggal di dalam Yesus akan berbuah dan yang di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan mati dan dibuang ke dalam api. Maka ayat 7 lebih konkret lagi. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terdengar sangat mengasihkan, bukan? Menjadi orang Kristen, minta apa saja pasti akan menerima. Tapi menurut saya syaratnya cukup berat, Bapak Ibu Saudara. Diulang sampai 3 kali, yaitu syarat menjadi seorang murid, yaitu pertumbuhan melalui kemelekatan kita dengan sang pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Lalu apakah yang disebut apapun yang kamu kehendaki itu berarti semuanya? Bahkan hal yang berakibat buruk bagi orang lain. Ayat 8 memperjelas hal ini. Segala sesuatu yang olehnya Bapa dipermuliakan. Buah dari kemelekatan dengan Kristus adalah pengenalan akan Dia. Kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Dia dan Bapaknya melalui kemelekatan kita dengan Kristus. Kata apapun pada ayat 7 bisa berarti yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berharap buruk pada orang lain bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah mengasihi semua orang. Melalui kemelekatan kita dengan yang begitu rupa dengan Kristus, sang pokok anggur yang benar, maka kita akan bertumbuh menjadi ranting yang lebat. Dan kita akan berbuah. Dan oleh buah tersebut, Bapa sang pengusaha kebun anggur akan dipermuliakan. Bukan menjadi ranting yang tidak melekat pada sang pokok anggur, yang hanya menjadi layu, kering, dan mati, dan dibakar. Hanya menjadi sampah, hanya menjadi limbah bakaran saja. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara mengenai pengenalan akan Yesus dan kemelekatan akan Dia, saya jadi teringat sebuah kisah. Dalam buku berjudul The Call, Os Guinness menceritakan tentang Arthur Burns, seorang ketua Federal Reserve Board di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dia adalah seorang Yahudi dan dia ikut sebuah kelompok pemahaman Alkitab di Gedung Putih. Ketika ia diminta untuk memimpin doa, semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan dalam doanya. Ia mengatakan, "Ya Tuhan, semoga suatu saat semua orang Yahudi mengenal Yesus Kristus." Semua orang terkejut. Kemudian dia melanjutkan doanya yang membuat semua orang semakin terkejut. Ia berdoa, "Ya Tuhan, semoga suatu saat semua orang Kristen mengenal Yesus Kristus." Maksud saya ini adalah sebuah ironi pada masa ini. Banyak orang mengaku mengenal Yesus hanya untuk gaya saja. Hanya untuk terlihat Kristen saja. Padahal kenyataannya tidak semua orang Kristen mengenal Yesus Kristus. Maka dari itu, setiap kita yang mengaku Kristen, setiap kita yang mengaku murid Kristus, harus hidup melekat dengan Kristus. Hidup dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, sehingga kita benar-benar mengenalnya. Lalu bagaimana cara mengenalnya? Tentu saja melalui pembacaan Alkitab kita sehari-hari. Firman Tuhan dibaca, direnungkan, didoakan, dan dilakukan. Melalui perbuatan dan karya dalam masyarakat, bukankah melalui itu Bapa sang pengusaha kebun anggur dipermuliakan? Hal-hal yang kita lakukan oleh karena pengenalan kita akan Dia, itulah yang disebut buah yang olehnya Bapa dipermuliakan. Lantas dari khotbah ini muncul pertanyaan. Sudah sejauh apa saudara mengenal Yesus Kristus sebagai buah dari kemelekatan saudara dengan Dia? Bagaimana waktu pribadi saudara dengan Tuhan? Bagaimana waktu menikmati membaca Alkitab dan berdoa saudara? Mari sama-sama kita melekat dengan Kristus sang pokok anggur yang benar. Karena jika kita terpisah darinya, maka kita akan kering dan mati. Lalu marilah kita menikmati pengenalan akan Kristus itu sebagai buah dan dari kemelekatan kita dengan Kristus. Dan biarlah setiap hal yang kita lakukan, setiap karya yang kita buat, semata-mata dilakukan hanya untuk pengenalan kita akan Kristus dan demi kemuliaannya.
Amin. Ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih Yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh diberitakan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh diberitakan, biar kami dapat mengaplikasikan kehidupan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjadi orang-orang yang hidup melekat dengan Tuhan Sang Pokok Anggur yang benar. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan setiap jemaat di GKI Pakis Raya. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan mungkin dalam masa pandemi ini, jika ada masalah-masalah ya Tuhan berkaitan dengan ekonomi maupun kesehatan, baik itu ada jemaat yang sakit maupun sedang kesusahan dalam pergumulan ya Tuhan, kami memohon Engkau sang sumber berkat untuk dapat memulihkan mereka ya Tuhan. Kau yang boleh tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, Kau yang boleh tolong mereka dalam setiap kesusahan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami ingat bahwa pandemi masih terasa sangat kuat efeknya di negara kami ya Tuhan. Kami memohon agar setiap proses vaksinasi yang telah berlangsung dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami memohon agar setiap proses yang dilakukan oleh pemerintah dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat ya Tuhan. Dan setiap masyarakat juga dapat bekerja sama dengan pemerintah agar dapat segera mengakhiri pandemi yang seakan tak berkesudahan ini. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan terhadap saudara-saudara kami yang mungkin sedang terkena bencana di Indonesia ini ya Tuhan terkhususnya. Kami memohon untuk setiap orang yang terkena bencana baik di Jawa Timur maupun di NTT ya Tuhan, Kau yang boleh tolong mereka dalam setiap kesusahan mereka. Engkau menjadi sumber Allah yang hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, jadi sumber kedamaian dan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan di GKI Pakis Raya ini ya Tuhan, mungkin dalam beberapa tahun ke belakang sedang bergumul untuk merenovasi gereja ini ya Tuhan, bangunan gedung gereja. Kau yang boleh tolong setiap prosesnya, Kau yang boleh tolong setiap apa yang dilakukan oleh setiap pengerja dari gereja ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus tolong, Kau yang terus cukupkan, Kau yang terus kuatkan setiap pengerja Tuhan agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan padaku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas setiap berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan mau menerima dan memberkati persembahan kami untuk boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.